Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Sari dengan NIM 2308300173, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Sipil. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara menyelesaikan soal rangka batang menggunakan metode titik buhul. Sebelum kita melanjutkan kepada video pembahasan, perlu kita ketahui apa sih yang dimaksud dengan metode titik buhul. Metode titik buhul adalah salah satu cara untuk menganalisis gaya-gaya yang bekerja pada sebuah rangka batang. Titik buhul mengacu pada titik-titik pertemuan antara dua atau lebih batang di dalam rangka batang. Pada metode ini, kita menganalisis setiap titik buhul secara terpisah dengan menganggap bahwa gaya-gaya yang bekerja pada titik-titik tersebut harus dalam keadaan seimbang. Setiap gaya dibagi menjadi komponen horizontal dan vertikal, dan kemudian digunakan hukum keseimbangannya untuk menentukan gaya-gaya dalam batang. Metode titik buhul cocok untuk rangka batang yang sederhana, yang memiliki sedikit titik buhul. Perlu kita ketahui juga bahwa gaya-gaya yang ada pada rangka batang hanya berupa gaya normal, yaitu gaya batang tarik serta tekan. Kedua, menggunakan metode titik buhul, yaitu mencari nilai gaya-gaya batang dengan menggunakan keseimbangan pada arah horizontal serta vertikal. Berikut adalah contoh soalnya. Hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari nilai sinus dan kosinus pada sudut A. Perlu dilihat pada gambar di bawah. Yaitu sisi miring sama dengan akar 4 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 sama dengan akar 16 ditambah 4 sama dengan akar 20 sama dengan 2 akar 5. Sin A sama dengan 4/2 akar 5 sama dengan 2 akar 5/5 sama dengan 0,894. Cos A sama dengan 2/2 akar 5 sama dengan akar 5/5 sama dengan 0,447. Yang kedua yaitu mencari reaksi yang terjadi akibat beban. Perlu dilihat pada gambar tersebut terdapat beban simetris, sehingga reaksi pada tumpuan A dan tumpuan B nilainya adalah sama, yaitu sebesar setengah dari total beban yang ada. RA sama dengan RB sama dengan 200 ditambah 200 per 2 sama dengan 400 per 2 sama dengan 200 kN. Yang ketiga yaitu mencari gaya-gaya batang menggunakan metode titik buhul. Untuk batang diagonal atau batang miring, perlu dicari gaya dalam arah vertikal dan horizontalnya terlebih dahulu, seperti pada gambar. DI1 dipecah menjadi D1V atau arah vertikal, D1H atau arah horizontal. Yang perlu diketahui, arah horizontal dikali dengan kosinus, sementara arah vertikal dikali dengan sinus. Titik pada bagian batang yang belum diketahui maksimal 2 batang, sehingga D1V sama dengan D1 sin A sama dengan 0,894 D1. D1H sama dengan D1 cos A sama dengan 0,447 D1. Tinjauan keseimbangan gaya-gaya vertikal atau gaya-gaya vertikal pada titik A dijumlahkan harus sama 0. D1V ditambah RA sama dengan 0. 0,894 D1 ditambah 200 sama dengan 0. D1 sama dengan min 200 per 0,894 sama dengan min 223,714 kN, di mana tanda negatif pada batang yaitu tekan. Adapun tinjauan keseimbangan gaya-gaya horizontal atau gaya-gaya horizontal pada titik A dijumlahkan harus sama dengan 0. D1H ditambah H1 sama dengan 0. 0,447 D1 ditambah H1 sama dengan 0. 0,447 dikali negatif 223,714 ditambah H1 sama dengan 0. H1 sama dengan 100 kN, tanda positif pada batang yaitu tarik. Kemudian titik buhul C dapat kita lihat pada gambar tersebut. D2V sama dengan D2 sin A sama dengan 0,894 D2, D2H sama dengan D2 cos A sama dengan 0,447 D2.
yang mana yang telah diketahui yaitu D1V sama dengan D1 sin A sama dengan 0,894 D1 sama dengan negatif 200 kN. D1H sama dengan D1 cos A sama dengan 0,447 D1 sama dengan negatif 100 kN. Adapun tinjauan keseimbangan gaya-gaya vertikal pada titik C dijumlahkan harus sama dengan 0. D1V dikurang D2V sama dengan 0. 200 dikurang 0,894 D2 sama dengan 0. D2 sama dengan 200 per 0,894 sama dengan 223,714 kN. Dan termasuk batang tarik. Kemudian, tinjauan keseimbangan pada gaya-gaya horizontal titik C dijumlahkan harus sama dengan 0. Di mana D1H ditambah 01 ditambah D2H sama dengan 0. 100 ditambah 01 ditambah 0,447 D2 sama dengan 0. 100 ditambah 01 ditambah 100 sama dengan 0. 01 sama dengan negatif 200 kN, yaitu batang tekan. Kemudian pada titik buhul B, terdapat D3V sama dengan D3 sin A sama dengan 0,894 D3. D3H sama dengan D3 cos A sama dengan 0,447 D3. Di mana yang telah kita ketahui yaitu D1V sama dengan D1 sin A sama dengan 0,894 D1 sama dengan negatif 200 kN. D1H sama dengan D1 cos A sama dengan 0,447 D1 sama dengan negatif 100 kN. D2V sama dengan D2 sin A sama dengan 0,894 D2 sama dengan 200 kN. D2H sama dengan D2 cos A sama dengan 0,447 D2 sama dengan 100 kN. Di mana tinjauan keseimbangan pada gaya-gaya vertikal dijumlahkan harus sama dengan 0. Min P ditambah D2V tambah D3V sama dengan 0. Min 200 ditambah 0,894 D2 ditambah 0,894 D3 sama dengan 0. Min 200 ditambah 200 ditambah 0,894 D3 sama dengan 0. D3 sama dengan 0 kN dan termasuk batang tarik. Kemudian tinjauan keseimbangan gaya-gaya horizontal pada titik B dijumlahkan harus sama dengan 0. Min H1 ditambah H2 kurang D2H ditambah D3H sama dengan 0. Min 100 ditambah H2 dikurang 100 ditambah 0 sama dengan 0. H2 sama dengan 200 kN dan termasuk pada batang tarik. Yang keempat yaitu tabel gaya-gaya batang. Karena adanya beban simetris, maka terdapat beberapa batang yang memiliki nilai yang sama. Dapat kita lihat pada tabel di samping. Yang pertama, terdapat gaya H1 sama dengan H3 termasuk pada batang tarik dengan nilai 100 kN. Yang kedua dengan gaya H2 termasuk pada batang tarik dengan nilai 200 kN. Yang ketiga D1 sama dengan D6 termasuk pada batang tekan dengan nilai negatif 223,714 kN. Kemudian yang keempat yaitu D2 sama dengan D5 termasuk pada batang tarik dengan nilai 223,714 kN. Yang kelima yaitu D3 sama dengan D4 yang termasuk pada batang tarik dengan nilai 0 dan batang tekan dengan nilai 0. Yang keenam 01 sama dengan 02 yang termasuk pada batang tekan dengan nilai negatif 200 kN. Sekian video penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.